wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, di sini saya akan melakukan analisis mengenai video praktik konseling perorangan yang telah saya buat. Yang pertama, saya akan membahas mengenai gambaran umum proses konselingnya, yang dimana pada video ini menunjukkan bahwa proses konseling perorangan itu berlangsung secara cukup natural antara konseli dan konselornya, yang dimana dari awal sesi itu bahwa konseli ini datang dengan emosi yang tidak stabil, terlihat dari ekspresi wajah yang tegang dan nada bicara yang pelan, dan juga sikap tubuh yang cenderung tertutup. Nah, konseli ini beberapa kali menundukkan kepala dan terlihat berpikir sebelum menjawab pertanyaan dari konselor. Nah, hal ini menunjukkan bahwa konseli itu masih ragu dan belum sepenuhnya nyaman pada awal proses konseling. Nah, sementara itu konselor ini menciptakan suasana yang nyaman dengan menggunakan nada bicara yang lembut, sikap tubuh yang terbuka, serta kontak mata yang cukup baik. Nah, konselor tidak langsung masuk pada inti masalah, tetapi konselor ini terlebih dahulu membangun hubungan agar konseli itu merasa diterima dan tidak dihakimi pada sesi konseling. Nah, dengan pendekatan yang diberikan oleh konselor itu membantu konseli menjadi lebih terbuka secara perlahan. Nah, yang kedua yaitu analisis tingkah laku konseli. Yang pertama yaitu tingkah laku verbal. Nah, dalam video konseli itu terlihat menjawab pertanyaan dengan hati-hati, sering menggunakan kalimat singkat pada awal sesi, dan beberapa kalimat berbicara dengan nada lirih yang menunjukkan keraguan ketika menjelaskan perasaannya. Hal ini menunjukkan bahwa konseli itu mengalami konflik batin dan belum yakin untuk mengungkapkan seluruh masalah secara langsung. Nah, yang kedua yaitu tingkah laku verbal, yang dimana secara non-verbal tampak bahwa konseli itu menundukkan kepala saat membahas masalah pribadinya. Nah, yang kedua menghindari kontak mata pada beberapa bagian, dan juga tangan terlihat kurang tenang, ekspresi wajahnya itu menunjukkan kesedihan dan kecemasan. Nah, dari bahasa tubuh tersebut memperlihatkan adanya tekanan emosi, rasa tidak nyaman, dan kemungkinan ada rasa takut dinilai buruk oleh orang lain. Nah, yang ketiga saya akan membahas tentang analisis keterampilan konselor. Yang pertama yaitu empati. Nah, dari video itu kita lihat bahwa empati terlihat ketika konselor itu tidak memotong pembicaraan antara konseli dan mencoba memahami perasaan konseli tersebut. Nah, konselor juga menggunakan nada bicara yang tenang sehingga suasana konseling itu tidak menekan. Nah, yang kedua yaitu pertanyaan terbuka, yang dimana konselor itu menggunakan berbagai macam pertanyaan terbuka untuk mengungkap permasalahan dan menggali informasi terkait permasalahan yang dihadapi oleh klien. Yang ketiga yaitu konselor ini menggunakan refleksi perasaan, yang dimana konselor itu tampak mencoba mengungkapkan emosi konseling dengan memberikan respon yang menunjukkan pemahaman terhadap apa yang dirasakan oleh konseling tersebut. Nah, ini juga membantu konseling itu merasa dipahami secara emosional. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis thinking, feeling, and action. Yang dimana yang pertama yaitu thinking atau pikiran, yang dimana konseli ini tampak memiliki pola pikir yang negatif terhadap dirinya. Dari cara berbicara, ekspresi yang muncul, terlihat adanya seperti merasa kurang percaya diri, dan juga merasa bahwa dirinya itu kurang dihargai dan tidak mampu untuk melakukan suatu perubahan pada dirinya. Nah, dari pola pikir ini membuat konseli itu sulit untuk melihat sisi positif dari dirinya. Nah, yang kedua yaitu feeling atau perasaan. Feeling atau perasaan.
yang dimana akibat dari pikiran yang negatif pada diri konseli itu akan memunculkan berbagai emosi yang muncul seperti sedih, emosi, kecewa, dan sebagainya. Yang kedua yaitu saya akan membahas tentang feeling atau perasaan dari klien tersebut. Nah, akibat dari pikiran negatif pada poin yang pertama yang sudah saya jelaskan tadi akan memunculkan berbagai emosi, yaitu kecewa, sedih, cemas, dan juga minder terhadap hal-hal yang ingin ia lakukan tersebut. Nah, akibatnya perasaan ini terlihat jelas melalui ekspresi wajah, intonasi suara, dan juga bahasa tubuh konseling selama sesi konseling itu berlangsung. Nah, yang ketiga yaitu action atau tindakan. Nah, dari dua aspek yang telah saya bahas tadi, tindakan yang tampak atau dampak dari pikiran atau perasaan yang terlihat pada perilaku konseling itu, yang pertama yaitu konseling itu menarik diri dari interaksi sosialnya, dan juga karena alasan dia menarik diri dari interaksi sosialnya itu karena ia merasa kurang percaya diri, sulit mengambil keputusan, dan cenderung memendam masalahnya sendiri tanpa menceritakan atau membahasnya kepada orang lain. Sehingga konselor itu berusaha untuk membantu menyadari hubungan antara pikiran konseli itu, perasaannya, dan tindakannya, agar konseli itu dapat mengubah cara berpikirnya menjadi lebih positif. Selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor yang dibawa konselor dan konseli. Yang pertama yaitu faktor fisik, yang dimana konselor ini lumayan tampil rapi dan tenang sehingga memberikan kesan profesional. Nah, konseli ini terlihat kurang rileks dan menunjukkan tanda-tanda ketegangan melalui ekspresi wajah dan gerakan tubuhnya. Yang kedua yaitu faktor psikologis. Nah, faktor psikologis. Nah, ini konseli membawa tekanan emosional yang cukup dalam pada saat sesi konseling. Nah, hal ini terlihat dari bagaimana konseli itu memiliki keraguan saat berbicara dan ekspresi sedih yang muncul selama sesi berlangsung. Nah, konselor itu membawa kesiapan psikologis berupa kesadaran, empati, dan kemampuan mengendalikan suasana konseling. Nah, yang terakhir yaitu faktor sosial budaya, yang dimana kemungkinan besar lingkungan sosial atau hubungan dengan orang sekitar memengaruhi masalah yang dialami oleh konseli. Nah, dari video yang telah saya buat tersebut, bahwa konseli ini tampak cukup memikirkan penilaian orang lain terhadap dirinya, yang dimana konselor itu berusaha menghargai latar belakang dan pengalaman konseli tanpa menghakiminya. Nah, yang selanjutnya yaitu analisis tahap-tahap konseling. Yang pertama yaitu tahap pengantaran. Pada tahap awal ini konselor membangun hubungan yang baik dengan konseli, dan juga konselor ini berusaha menciptakan suasana yang nyaman agar konseli itu terasa aman dalam bercerita. Yang kedua yaitu tahap penjajak. Nah, yang dimana konselor itu menggali masalah utama yang dialami konseli. Pada tahap ini konseli itu masih tampak ragu-ragu, namun perlahan mulai terbuka. Dan yang ketiga yaitu tahap penafsiran, mana pada tahap penafsiran ini konselor itu membantu konseli itu memahami hubungan antara pikiran dia, perasaannya, dan juga perilaku yang muncul akibat masalah tersebut. Nah, yang keempat yaitu tahap pembinaan, yang dimana konselor ini memberikan dukungan emosional serta membantu konseli itu melihat alternatif penyelesaian masalah dan cara berpikir yang positif. Dan yang terakhir yaitu tahap penilaian, yang dimana di sesi akhir ini konselor itu mencoba memastikan bahwa konseli itu memahami pembicaraan dan memiliki arah untuk melakukan perubahan setelah sesi konseling selesai. Selanjutnya saya membahas mengenai kriteria dan dimensi
konseling. Yang pertama yaitu keunikan. Nah, di dalam video ini terlihat bahwa proses konseling ini memiliki keunikan sendiri karena masalah yang dialami oleh konseling itu bersifat pribadi dan dipengaruhi oleh pengalaman hidup, kondisi emosional serta cara pandang konseling terhadap dirinya sendiri. Nah, cara konseling itu menyampaikan masalah, ekspresi sedih, keraguan berbicara, dan respon emosional yang muncul menunjukkan bahwa pengalaman setiap individu itu memiliki keunikan tersendiri atau dalam konseling itu berbeda-beda. Yang dimana konselor itu juga menyesuaikan cara berbicara dan pendekatan sesuai dengan kondisi sehingga proses konseling itu menjadi lebih personal dan terapeutik. Yang kedua yaitu keumuman, yang dimana walaupun memiliki keunikan dalam proses konseling itu, di dalam video itu menunjukkan bahwa unsur-unsur keumuman dalam hubungan antar manusia seperti komunikasi, interaksi, perhatian, empati, dan saling memahami. Nah, konselor itu membangun hubungan yang hangat melalui sapaan, mendengarkan dengan aktif, dan juga respon yang menunjukkan perhatian terhadap konseling tersebut. Nah, hal ini memperhatikan bahwa konseling itu pada dasarnya merupakan hubungan interpersonal yang bertujuan membantu individu dan memahami dan juga menyelesaikan masalahnya. Nah, selanjutnya yaitu objektivitas, yang dimana objektivitas ini terlihat ketika konselor itu berusaha memahami masalah konseling secara netral tanpa menyalahkan atau menghakiminya. Nah, konselor itu tidak langsung menyimpulkan masalah dari klien tersebut, akan tetapi terlebih dahulu mendengarkan penjelasan konseling itu secara menyeluruh. Nah, di dalam video itu juga terdapat bahwa konselor itu tampak fokus pada fakta dan pengalaman yang disampaikan konseling itu, sehingga pada proses konseling itu berjalan lebih profesional dan tidak dipengaruhi oleh faktor pribadi dari konseling tersebut. Nah, yang keempat yaitu subjektivitas, yang dimana selain objektivitas tadi yang sudah saya jelaskan, konselor itu juga menunjukkan subjektivitas dalam bentuk empati terhadap kondisi konseling, dan juga konselor itu mencoba memahami perasaan dan sudut pandang konseling secara pribadi. Misalnya, ketika konseling itu terlihat sedih dan ragu-ragu dalam berbicara, konselor itu memberikan respon yang lembut dan penuh perhatian, sehingga konseling itu merasa bahwa ia itu merasa dipahami secara emosional, dan juga sikap ini membantu membangun rasa aman dan kepercayaan penuh terhadap konselor dalam hubungan konseling. Nah, selanjutnya yaitu kognitif, yang dimana aspek kognitif ini terlihat dari bagaimana pola pikir konseling itu terhadap dirinya sendiri dan juga masalah yang dihadapinya. Nah, dalam video ini tampak bahwa konseling itu memiliki pikiran negatif, seperti merasa kurang mampu, takut gagal, dan juga takut tidak diterima oleh lingkungannya. Nah, pola pikir tersebut memengaruhi bagaimana cara konseling itu memandang dirinya dan situasi yang sedang dihadapinya, sehingga konselor itu membantu konseling itu menyadari pola pikir tersebut agar konseling itu dapat melihat masalah secara lebih realistis dan positif. Selanjutnya yaitu efektif, yang dimana dimensi efektif ini sangat terlihat selama proses konseling berlangsung, yang dimana konseling ini menunjukkan bahwa emosi seperti sedih, cemas, kecewa, atau takut atau minder pun hal ini tampak dari ekspresi wajahnya dan juga nada suaranya yang cenderung pelan dan bahasa tubuh yang kurang percaya diri. Sehingga konselor ini berusaha merespon emosional tersebut dengan empati dan penerimaan, sehingga konseling itu merasa lebih nyaman dan ekspresinya dalam mengekspresikan perasaannya tersebut. Nah,
Yang terakhir yaitu tanggung jawab dan akuntabilitas. Ya, dimana dalam video ini terlihat adanya tanggung jawab dari pihak kedua, yaitunya konselor itu bertanggung jawab menjaga suasana konseling itu secara aman, nyaman, dan profesional. Serta konselor itu juga bertanggung jawab membantu konseling itu memahami masalah serta menemukan alternatif solusi terkait dengan masalah yang dia hadapi. Sementara itu konseli ini memiliki tanggung jawab untuk terbuka, jujur, dan juga dalam menyampaikan masalahnya itu berusaha menjalankan perubahan yang telah dibahas selama proses konseling. Nah, dimensi akuntabilitas ini terlihat dari usaha konselor itu bagaimana menjalankan proses konseling itu sesuai dengan tahap dan tujuan yang jelas. Sekianlah analisis video praktik konseling perorangan saya. Terima kasih yang telah mendengarkan, dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan kata. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.